Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian online ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan risalah yang berjudul Manzilatus Salati fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Wahab Al-Qahtani hafizallahu taala, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah kemarin kita membaca muqaddimah, kemudian kita membaca mafhumus shalah. Mafhumus shalah kita bahas awal pembahasan makna salat secara bahasa. Yang kemarin kita jelaskan bahwasanya salat secara bahasa yaitu ad-du'a, yaitu pada halaman berapa di sini? Tidak terdapat halaman ya sayangnya dalam kitab ini. Ya, PDF sekitar halaman 5 ya, PDF sekitar halaman 5. Kemarin kita bahas as-salatu lughatan ad-du'a. Ya, kita jelaskan ya bahwasanya salat secara bahasa adalah doa. Was-salatu minallahi husnul tsana. Dan makna salat secara bahasa ya, apabila salat itu berasal dari Allah taala ya, maknanya Allah sallallahu, misalnya kita mendoakan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala mensalati dan mensalami kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna Allah mensalati beliau itu maknanya apa? Maknanya adalah husnul tsana, Allah taala memuji. Jadi salat apabila itu dari Allah taala maknanya adalah puji-pujian dari Allah taala. Wa minal malaikati, dan apabila salat itu ya fa'ilnya atau pelakunya adalah malaikat ya, maknanya ya seperti firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, para malaikat mereka juga bersalawat kepada Nabi. Salawatnya malaikat ini maknanya adalah ad-du'a'u, doa. Jadi malaikat bila mensalawati para nabi, mensalawati orang-orang beriman, maknanya adalah mendoakan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, mensalawati atas para nabi ya, mensalati atau mensalawati atas para nabi. Jadi makna dari ayat ini ya, apabila dinisbatkan salat itu kepada Allah Ta'ala, apabila salat itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, pelakunya Allah Ta'ala, maka ini maknanya adalah husnul tsana, yaitu Allah Ta'ala mensalati Nabi, maknanya Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila penisbatan salat ini atau salawat ini kepada para malaikat, maknanya pelakunya adalah para malaikat, maknanya adalah para malaikat mereka mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian ya atas beliau,
maknanya kepada bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ya bersalamlah kalian ya atas beliau. Ya. Qala Abul Aliyah, ya, ada seorang tabi'in Abul Aliyah, beliau mengatakan salatullahi, salawat Allah Ta'ala, maknanya di dalam ayat ini maknanya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, yaitu puji-pujian Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sisi para malaikat. Maknanya Allah Ta'ala memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikati ad-du'a'u, dan salawatnya para malaikat kepada Nabi itu maknanya adalah doa. Ya, maknanya adalah doa. Ya, maknanya ya, salawatnya para malaikat ini maksudnya adalah mereka mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Adapun makna yusalluna ya, yusalluna ya dalam ayat ini maknanya yubarrikuna, yaitu mendoakan berkah. Jadi para malaikat maknanya yusalluna, mereka bersalawat ya atas Nabi. Ini maknanya adalah yubarrikuna, mendoakan berkah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna as-salatu secara bahasa. Dan pembahasan ini juga belum selesai. Kita akan melanjutkan makna salat secara bahasa. Waqila, dan ada pula pendapat yang mengatakan inna salatallahi ar-rahmatu, sesungguhnya salat Allah Ta'ala maknanya salawat Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ar-rahmatu, rahmat Allah kepada beliau. Jadi apabila Allah dikatakan Allah Ta'ala mensalawati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah Allah Ta'ala merahmati beliau. Wa salatul malaikati al-istighfar, dan salawat dari malaikat, salat dari malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya al-istighfar, mendoakan ampunan untuk beliau. Ini ada sebagian pendapat para ulama yang menjelaskan seperti itu. Yang jelas as-salatu atau as-salawatu itu maknanya adalah ya semua adalah kebaikan. Was-shawabu, dan yang benar, yang lebih rajih ya, yang lebih kuat dari makna salat secara bahasa ya di dalam ayat tersebut adalah al-qaulul awwalu, yaitu pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya salawat dari Allah atau salat dari Allah ini maknanya adalah puji-pujian dari Allah. Kemudian salawat dari malaikat ini maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa atau mendoakan keberkahan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka itulah ya yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmatun, dan juga rahmat dari Rabb mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya, jadi di dalam ayat ini disebutkan salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka serta rahmat dari Rabb mereka. Ya. Maknanya ayat ini ay alaihim sana'un minallahi wa rahmah. Mereka mendapatkan puji-pujian dari Allah serta rahmat dari Allah. Ya, jadi ini ayat ini menguatkan pendapat yang pertama, yaitu salawat dari Allah Ta'ala maknanya adalah ya puji-pujian dari Allah Ta'ala ya. Ya, kemudian salawat dari malaikat adalah doa atau doa keberkahan. Ya, berbeda dengan pendapat yang kedua yang mengatakan salawat dari Allah adalah rahmat. Ya, ini kurang kuat pendapatnya, kurang kuat. Yang kuat adalah pendapat yang pertama. Jadi salawat itu berbeda dengan rahmat. Salawat itu adalah puji-pujian. Ya, ini berseberangan dengan pendapat yang kedua yang mengatakan salawat dari Allah Ta'ala maknanya adalah
rahmat. Ya, mengapa kok seperti itu? Ya, di dalam kaidah bahasa Arab ya dijelaskan fa'atfur rahmati 'alas salawati ya atau fa'atafar rahmata 'alas salawati wal 'atfu yaqtadi al mughayarata. Di dalam ayat ini Allah taala mengatofkan atau menggabungkan maknanya mengatofkan atau menggabungkan kata rahmat ya wa rahmatun itu alas salawati kepada kata salawat ya, jadi mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga rahmat ya. Maka kalau kita artikan salawat dari Allah ini adalah rahmat, maka artinya adalah mereka mendapatkan rahmat dari Rabb mereka dan rahmat. Ini cuma pengulangan saja ya. Sedangkan al-aslu fil kalam at-ta'sis. Jadi dalam kaidah balaghiyah atau kaidah balaghah disebutkan secara asal ya ucapan itu memberikan at-ta'sis, yaitu memberikan apa? Faedah makna baru ya, makna baru. Jadi seperti itu. Ya. Dan juga wal atfu yaqtadil mughayarata, dan dalam kaidah bahasa Arab disebutkan ataf itu memberikan faedah mughayarah, yaitu perbedaan. Ya. Misalnya jaa Zaidun wa Muhammad, telah datang Zaid dan Muhammad, maka Muhammad itu bukan Zaid dan Zaid bukanlah Muhammad ya. Misalnya kita katakan jaa Faizun wa Fauzan ya. Ya, telah datang Faiz dan Fauzan, maka Fauzan itu bukanlah Faiz ya. Jadi ada huruf wawu selaku ataf ya, huruf ataf, maka hal itu menunjukkan bahwasannya yang diatafkan itu berbeda dengan yang diatafi. Ya, ini kaidah bahasa Arab, yang tidak paham tentang itu pokoknya begitulah ya, pokoknya begitu saja. Jadi dalam kaidah bahasa Arab disebutkan al-atfu yaqtadi al-mughayarah ya, bahwasanya al-atf yaitu menggandengkan satu kata dengan kata yang lain, ini menunjukkan bahwa dua kata tersebut adalah dua hal yang berbeda. Tayyib. Ya, jadi jelas dalam ayat ini maknanya adalah ulaika alaihim shalawatum rabbihim warahmah, mereka mendapatkan puji-pujian dari Rabb mereka serta rahmat dari Rabb mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat itu dari Allah Ta'ala maknanya bukan rahmat, tapi maknanya adalah puji-pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan ini menguatkan pendapat yang pertama ya. Fassalatu minallahi as-sana'u ya, kita masuk ke halaman berikutnya. Fassalatu minallahi as-sana'u, maka salat dari Allah Ta'ala atau salawat dari Allah Ta'ala maknanya adalah as-sana'u, itu puji-pujian Allah Ta'ala. Wa minal makhluqina, dan salawat dari para makhluk ya, al-malaikati wal insi wal jinni ya, dari para makhluk misalnya malaikat, manusia dan jin ya. Ini makna salat apabila dinisbatkan kepada mereka, kepada malaikat, kepada manusia dan jin, yaitu makna salat itu adalah al-qiyamu, termasuk juga berdiri untuk melaksanakan salat maknanya, waruku'u dan juga ruku', wasujudu dan sujud, wadu'a'u dan doa ya, watasbihu dan tasbih, wassalatu minat tair wal hawam at-tasbih. Adapun salat atau salawat apabila dinisbatkan kepada burung atau serangga ya, burung atau serangga atau hewan-hewan, maknanya para hewan-hewan itu bersolawat, itu maknanya adalah mereka at-tasbih, yaitu bertasbih. Ini penjelasan yang cukup panjang lebar yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ali Wahab Al-Qahtani perihal tentang makna salat secara bahasa. Yang intinya kesimpulannya adalah salat secara bahasa adalah doa. Secara asal bahasa salat itu adalah doa. Kemudian salat secara bahasa ya, ini apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna salat itu adalah
sana'uhu, yaitu puji-pujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau husnul sana, ya, puji-pujian yang baik. Kemudian apabila salat itu dinisbatkan kepada para malaikat, maknanya malaikat yang bersolawat, maknanya itu adalah ad-du'a'u, yaitu doa, atau ad-du'a'u bil barakah, yaitu doa meminta keberkahan. Jadi para malaikat mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang mereka salawati. Tayyib. Begitu pula dengan makna salat dari para hamba, ya. Salat dari para hamba juga apa? Juga berarti doa. Ya. Ini secara bahasa. Sekarang kita bahas makna salat secara syar'i, menurut syariat. Was-salatu fi syar'i, dan salat menurut syariat Islam yaitu ibadatun lillahi, dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin makhsusatin muftatahatin, atau muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Ya. Salat secara syariat adalah ibadatun lillah, ibadah untuk Allah. Jadi kalau bukan untuk Allah Ta'ala, namanya bukan salat, tidak dianggap sebagai salat, ya, tidak dianggap sah. Dzatu aqwalin, yang mengandung ucapan-ucapan. Jadi kalau salat itu harus apa? Harus doa. Salat kok diam saja, ya bukan disebut sebagai salat, cuma olahraga saja. Jadi cuma genduk-genduk saja, cuma apa? Gerakan-gerakan saja, tanpa disertai dengan aqwal, tanpa disertai dengan ucapan doa, ucapan bacaan salat, maka itu bukanlah salat. Dzatu aqwalin wa af'alin, mengandung ucapan-ucapan serta perbuatan-perbuatan, maknanya gerakan-gerakan maklumatin yang telah diketahui, ya, berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan, disebutkan oleh para ulama dan telah mereka jelaskan di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis, ya. Makhsusatin, yang gerakan itu gerakan khusus di dalam salat, ya, dan tidak selayaknya dicampur dengan gerakan-gerakan yang lain. Bahkan para ulama, ya, mengatakan seandainya seseorang ketika salat kok melakukan gerakan-gerakan di luar salat sampai merubah gerakan salat itu sendiri, ya. Jadi gerakan salatnya itu sampai berubah gara-gara dia campuri dengan gerakan-gerakan di luar salat, ya, berubah sehingga orang yang melihatnya itu menyangka kalau orang ini sedang tidak salat. Ya, misalnya ketika sholat berdiri, waktu takbir dia malah apa? Peregangan otot, senam dan seterusnya, ya. Orang melihat tentunya, wah, iki bocah iki atau anak ini dalam posisi tidak sholat, berarti tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Jadi dalam sholat itu ada perbuatan atau gerakan-gerakan yang khusus yang diketahui di dalam kitab-kitab para ulama, dan khusus gerakannya itu khusus. Muftatahatun bitakbir, dan salat itu diawali atau dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, ya. Jadi harus takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Wa summiyat salatan listimaliha ala du'a. Mengapa kok salat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang ada ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan khusus, yang ada gerakan-gerakan khusus, ya, yang itu semua merupakan ibadah kepada Allah, mengapa kok ibadah tersebut disebut sebagai salat dalam syariat Islam? Ya, summiyat salatan, disebut sebagai salat atau dinamai salat listimaliha ala du'ai, karena ibadah tersebut ini mencakup doa atau mengandung doa. Jadi bahkan gerakan-gerakan salat ini apa? Mengandung zikir dan doa. Tayyib. Fas-salatu kanat isman li kulli du'ain. Fasarat isman li du'ain makhsusin. Ya. Jadi ketika salat itu merupakan nama atau sebuah kata yang berarti doa, maka salat tersebut juga menjadi nama bagi doa secara khusus, menjadi nama bagi doa secara khusus, yaitu doa, ya, atau zikir khusus, ya, disertai dengan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan
salam. Au kanat isman li du'ain fanuqilat ila salati syar'iyyati lima bainaha wa baina du'ain minal munasabati. Atau ya, salat itu ya memang secara bahasa artinya adalah doa. Kemudian nuqilat ila salati asy-syar'iyyati. Ya, kata tersebut diserap ya dan digunakan ya untuk mengistilahkan salat secara syar'i. Salat secara syar'i dikarenakan bainaha wa baina du'ai, antara salat secara syar'i dengan salat secara bahasa yaitu doa, ini ada al-munasabah, ada kesesuaian. Dikarenakan apa? Tadi dijelaskan bahwasanya di dalam ibadah salat itu di dalamnya ada apa? Doa-doa dan zikir-zikir. Tayyib. Wal amru fi dzalika mutaqarib. Ya. Dan memang perkara dalam hal itu memang mirip dan dekat ya. Jadi memang doa dan salat itu memang mirip dan dekat. Fa idza utliqa ismu sholati fi syar'i ya, lam yufham minhu illa salatul masyru'ah. Jadi apabila ya kata salat ini dibahas di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu fikih, maka tidaklah difahami dari kata salat itu kecuali salat ya secara syar'i. Jadi kalau kita membicarakan tentang hukum salat begitu ya, tata cara salat ya sesuai dengan fikih Islami, sesuai dengan syariat Islam, maka kita haruslah membahasnya secara syariat Islam, secara fikih Islami, bukan secara bahasa. Sehingga tentunya salah orang yang mengartikan jenenge wong salat atau namanya orang salat itu pokoknya berdoa, zikir itu sudah cukup tanpa perlu harus berwudu ke masjid atau dia salat menghadap kiblat, tidak harus seperti itu. Ya, pokoknya hatinya zikir dan doa kepada Allah ya. Dia mengucapkan zikir dan doa kepada Allah itu sudah dianggap salat, maka ini adalah kesalahan. Dikarenakan ya ketika kita sedang membahas salat secara syar'i, secara apa? Secara hukum fikih, secara hukum syariat, maka ya kita harus kembalikan kepada istilah syariat, yaitu ya salat adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang berisi ucapan-ucapan khusus ya, serta gerakan-gerakan yang khusus yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama ya, sebutkan di dalam dalil-dalil yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu makna salat secara syar'i ya. Ya, ketika kita membahas hukum-hukum syar'i. Fas-salatu kulluha du'aun ya. Maka salat itu semuanya adalah doa. Ya. Jadi mengapa dikatakan antara salat secara bahasa dengan salat secara syariat atau secara syar'i itu memiliki kesesuaian atau hubungan yang sangat dekat? Mengapa? Dikarenakan salat itu semua isinya itu adalah doa. Yaitu doa mas'alatin, doa permintaan ya, doa permintaan. Kemudian yang kedua wa du'a ibadatin, doa ibadah. Doa mas'alatin, doa permintaan, maknanya huwa talabu ma yanfa'u ad-da'iya min jalbi naf'in aw kashfi durrin wa talabul hajati minallahi wahdah bi lisanil maqal. Ya. Doa masalah atau doa permintaan itu maknanya adalah talabu ma yanfa'u ad-da'i. Ma yanfa'u ad-da'iya min jalbi naf'in aw kashfi durrin. Yaitu seseorang meminta kepada Allah Ta'ala hal-hal yang ya bermanfaat bagi dirinya, bagi orang yang berdoa tersebut. Min jalbi naf'in ya, baik berupa apa? Mendatangkan manfaat, meminta datangnya manfaat, au kashfi durrin atau dihilangkannya madarat atau musibah yang ada pada dirinya atau yang menimpanya ya. Wa talabul hajati minallahi wahdah, dan meminta kebutuhan-kebutuhannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya, bilisanil maqali, dengan lisan yang dia ucapkan. Maknanya dengan lisannya dia meminta kepada Allah agar mendapatkan hal-hal yang dia inginkan serta dijauhkan atau diselamatkan dari hal-hal yang dia benci, hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Ini namanya doa permintaan. Maknanya lisan kita meminta kepada Allah, meminta ya secara langsung ya,
bahwa dirinya menginginkan hal ini, mengharapkan hal-hal itu, hal-hal yang dia inginkan untuk didapatkan, serta dirinya berlindung kepada Allah ya dari musibah-musibah atau hal-hal yang bermudarat bagi dirinya. Kemudian salat juga mengandung wa doa ibadatin, doa yang berupa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah itu maknanya apa? Wa huwa talabus tsawabi bil a'malis shalihati. Ya, yaitu meminta pahala bil a'malis shalihati. Ya, dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Jadi makna doa ibadah itu maknanya adalah dirinya meminta pahala kepada Allah ya dengan sebab amal-amal soleh yang telah dia kerjakan. Minal qiyami wal qu'udi war ruku', dan doa ibadah ya. Ini di dalam salat ada qiyam, yaitu berdiri. Ketika berdiri dia membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau surat panjang. Nah, surat panjang. Kalau di SD dulu ketika di pelajaran fikih ya, ketika berdiri membaca apa? Membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Ini mindsetnya sudah diberitahu ya, sudah diprogram ketika sholat pokoknya surat pendek gitu ya. Akhirnya surat panjang ditinggalkan. Jadi dengan berdirinya dia membaca Al-Fatihah dan surat panjang, tapi pendek juga boleh ya, harusnya gitu ya, surat panjang ya, dan kalaupun pendek juga tidak mengapa. Dengan bacaannya tersebut, dengan berdirinya tersebut, dia meminta pahala dan balasan dari Allah ya. Maknanya meskipun lisannya tidak meminta itu, tapi ya dia mengharapkan hal itu. Itu namanya doa ibadah. Berbeda dengan doa masalah. Doa masalah dia memang meminta langsung kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah aku ini, berikanlah aku rezeki berupa ini dan ini. Segala apa yang dia inginkan. Ya, atau ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan hal ini dan hal ini. Ya, nah, dia meminta kepada Allah Ta'ala secara langsung supaya dia dijauhkan dari mara bahaya. Ini doa masalah ya, seperti itu. Adapun doa ibadah, dia tidak meminta secara langsung ya. Tapi dengan ibadah yang dia lakukan, dia ya secara keadaannya atau lisanul halnya, dia memohon kepada Allah agar mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Wal qu'ud, dengan duduknya di dalam salat ya, bacaan-bacaannya ya, dia mengharapkan pahala. War ruku', dengan rukuknya dan bacaannya dia mendapatkan pahala dari Allah, berharap pahala dari Allah. Was sujud, dan dengan sujudnya serta doanya dia juga berharap pahala dari Allah Ta'ala. Faman fa'ala hadhil ibadati ya, maka barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah ini ya, berupa berdiri ya, duduknya di dalam salat, rukuknya dalam salat, sujudnya dalam salat, faqad da'a rabbahu, maka dia sungguh telah berdoa kepada Rabbnya. Wa talabahu bilisanil hal, dan dia telah meminta kepada Allah dengan ya, lisanul hal ya, yaitu keadaannya, perbuatannya ya, meskipun tidak meminta secara langsung kepada Allah Ta'ala ya, dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan apa yang dia lakukan. An yaghfira lahu, meminta apa? Meminta supaya Allah Ta'ala memberikan balasan pahala kepadanya. Pahalanya, balasannya berupa apa? Ayaghfira lahu, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya ya, atau mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan surga Allah Ta'ala. Itu termasuk doa, tapi bilisanil hal, dengan ya perbuatan-perbuatannya, tidak dengan lisan secara langsung, tidak dengan lisannya, bibirnya secara langsung. Fatabayyana bidzalika, maka jelaslah dengan hal itu, annas salata kullaha, bahwasanya salat semuanya adalah du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin ya, adalah doa masalah wa du'a'u ibadatin, dan juga doa ibadah, listimaliha ala dzalika kullihi, dikarenakan salat itu mencakup dua macam doa itu. Jadi apakah salat itu isinya doa semua? Iya, doa semua. Ya, bukankah isinya tidak semuanya doa? Ya, kalau Fatihah itu isinya memang doa, ihdinas siratal mustaqim, ya kan ya? Ya Allah, tunjukkanlah aku
kepada jalan yang lurus. Ketika duduk di antara sujud, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Ya, kalau itu ya memang doa. Tapi apakah subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim itu adalah doa? Kita katakan iya. Meskipun lisannya tidak meminta langsung kepada Allah, tapi keadaannya atau perbuatannya itu ya secara tidak langsung juga meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah apa? Berupa apa? Ya meminta pahala kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah dengan sebab ya gerakan-gerakan serta doa-doa, zikir-zikir yang telah dia ucapkan di dalam sholat. Jadi sholat itu mencakup doa. Semuanya adalah doa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Oleh karena itu dari sini jelaslah bagi kita makna sholat secara syariat ini erat sekali hubungannya dengan makna salat secara bahasa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.